Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Harfizar dan teman-teman semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan memaparkan hasil dari diagram menggunakan visual paradigma tentang use case, sequence, dan activity. Nama saya Lismawati yang akan bertugas sebagai moderator pada malam ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Dimas Satrio Nur Sejati, Ardiananda Kirana, Nur Aisyah Pratiwi, dan Yoel. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Ica. Untuk Ica dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang use case. Yang pertama ada klik aktor, pilih sesuai ukuran yang dimau, lalu diganti dengan klien. Langkah selanjutnya ada klik sistem. Sini kata ganti menjadi toko buku online. Langkah selanjutnya ada klik use case. Di sini klik sebanyak ini, lalu cari nama-nama. Ada association, buat garis. Di sini ada aktor, cari buku. Yang kedua, tambahkan ke keranjang belanja. Yang ketiga, hapus dari klien. Yang keempat, lihat keranjang belanja. Terus di sini ditambah dengan extend, yaitu butuh checkout. Lalu ke extensions points, member ID cited. Baik, terima kasih Ica. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ardia. Untuk Ardia dipersilahkan. Oke, di sini saya akan membahas tentang diagram sekuen dengan contoh kartu ATM. Di sini kita menggunakan simbol aktor yang kita beri nama user, lifeline yang kita beri nama ATM, konsorsium, dan juga bank. Terus kita menggunakan simbol message di nomor 1, 2, dan juga 3, dan replay message di nomor 4, 5, dan 6. Berikut fungsinya. Yang pertama, user itu memasukkan kartu ke dalam mesin ATM, yang selanjutnya konsorsium akan memverifikasi kartu. Setelah itu, bank akan memverifikasi akun. Karena di sini akun tidak sesuai, maka konsorsium akan melakukan penolakan. Setelah itu, ATM akan mengeluarkan kartu. Mungkin cukup sekian dari saya. Silakan. Baik, terima kasih Ardia. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Satrio. Untuk Dimas dipersilahkan. Terima kasih Lismawati atas waktunya. Nama saya Dimas Satrio Nur Sejati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diagram activity login pada sistem e-learning di Universitas Raharja, yaitu AIDU. Pertama, kita akan menggunakan vertical swimlane, berfungsi untuk menggambarkan interaksi dari beberapa bagian yang berbeda. Untuk bagian yang sebelah kiri, dituliskan dengan mahasiswa dan dosen, dan yang sebelah kanan e-learning AIDU. Kedua, kita menggunakan initial node, berfungsi sebagai dimulainya suatu aliran kerja pada diagram activity. Yang ketiga adalah simbol activity, yaitu action yang menggambarkan suatu alur pada sistem diagram. Keempat ada control flow, berfungsi untuk menunjukkan aliran kendali dari suatu aksi ke aksi yang berikutnya atau penghubung activity. Kelima ada decision node, berfungsi untuk menggambarkan kondisi di mana ada kemungkinan ada perbedaan transisi untuk memastikan bahwa aliran kerja dapat mengalir ke lebih dari suatu jalur. Yang keenam ada final node. Selanjutnya kita masuk pada contoh diagram activity. Di bagian awal ada mahasiswa dan dosen. Untuk masuk ke bagian awal yaitu login AIDU, kemudian sistem akan menampilkan form login. Dan selanjutnya mahasiswa dan dosen akan memasukkan user dan password. Lalu kemudian sistem akan mencoba mendeteksi validasi benar atau salah. Ketika salah, kita akan diarahkan kembali ke tampilan form login. Dan jika apabila benar, kita akan melanjutkan ke tampilan menu pada e-learning AIDU. Dan jika semua proses berhasil, maka akan ditutup dengan final node atau ending activity. Dan itulah sedikit penjelasan dan contoh diagram activity. Terima kasih. Baik Dimas, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yoel. Untuk Yoel dipersilahkan. Terima kasih. Nama saya Yoel, saya akan membacakan tentang kesimpulan. Jadi yang pertama, use case diagram merupakan diagram yang menjelaskan skenario penggunaan sistem. Pada use case diagram
dijelaskan terdapat dua pengguna yang dapat menggunakan sistem yang dapat melakukan 6 aktivitas, yaitu aktivitas menambah pengguna, login, pengelolaan data, pemetaan, buat laporan, dan logout. Yang kedua, activity diagram adalah diagram yang digunakan untuk menjelaskan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dan sistem. Pada activity diagram yang dirancang terdapat 9 rancangan activity diagram, yaitu activity diagram menambah pengguna, input data, hapus data, pencarian data, ubah data, buat laporan, pemetaan, dan logout. Yang ketiga adalah sequence diagram, adalah diagram yang menjelaskan proses skenario penggunaan yang dilakukan sistem. Pada perancangan diagram sequence terdapat 9 diagram sequence, yaitu sequence diagram menambah pengguna, input data, hapus data, pencarian data, ubah data, buat laporan, pemetaan, dan logout. Baik, terima kasih Yoel untuk materinya. Cukup sekian pemaparan mengenai diagram menggunakan visual paradigma dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.